kerjasama, saran, masukan, tidak usah takut-takut untuk menyampaikan saran atau masukan. Insya Allah kalau misalnya itu untuk kebaikan bersama, insya Allah saya akan terima untuk kebaikan. Langsung saja nih Bapak Ibu semuanya. Yang pertama saya ucapkan jazakallahu khair atas kehadiran ayah bunda semua. Semoga dengan adanya forum ini makin mempererat tali silaturahmi di antara kita semua. Semoga ini seperti ini terus, ya. Jangan kayak kemarin cuma hanya 8 orang ya. Kalau seperti ini kan kita akan makin dekat, makin sayang, ya. Makin gayung misalnya. Terus yang kedua, alhamdulillah dalam sekitar hampir 3 bulan ini, ya, akhlak dan keaktifan Ananda dalam mengikuti pelajaran alhamdulillah sudah ada peningkatan. Ya biarpun masih dikatakan belum signifikan, dan masih pelan-pelan, insya Allah sudah mulai ada peningkatan baik kedisiplinan maupun keaktifan dalam mengikuti pelajaran. Sudah saling ada istilahnya untuk diskusi, sudah bisa untuk saling ada yang pertanyaan, ada istilah kayak gitu, masih sudah alhamdulillah sudah bisa. Yang ketiga, asesmen sumatif tengah semester atau ASTS insya Allah akan dilaksanakan mulai dari Senin tanggal 15 sampai 22 September 2025, dan kartu ASTS sudah kami bagikan. Bagi yang belum mendapatkan, mohon langsung ke Ustadz Nurholis untuk mengambil kartu ujian, dan selama ujian mohon kartunya dibawa. Yang keempat, selama ASTS Ananda tidak mengerjakan tuntas hitung, dan mohon Ananda bisa berangkat pagi karena insya Allah nanti pagi hari kita adakan pendalaman materi. Jadi mungkin hari ini misalnya besok Senin itu bahasa Jawa sama PAI, nanti kita ada pendalaman materi untuk sesuai jadwal tersebut. Insya Allah nanti kita mulai 6:30. Jadi kalau misalnya tidak bisa, ya tidak apa-apa, tapi minta tolong dimotivasi Ananda untuk bisa berangkat pagi. Kita bersama-sama untuk belajar bersama pada pagi hari. Yang kelima, untuk penilaian praktek ibadah alhamdulillah sudah selesai semua, baik itu doa, hadis maupun wudunya. Tetapi ada beberapa anak yang masih perlu remedi untuk doa memakai pakaian. Insya Allah nanti yang remedi akan saya japri. Ada mungkin beberapa, cuma 5 atau berapa. Untuk selanjutnya, mohon pendampingan dari ayah bunda dalam mengerjakan ASM, aku suka membaca, kurikulum rumah maupun home learning. Untuk home learning, kalau yang life skill, jika Ananda belum mengerjakan, mohon jangan ditentang. Jadi kita sama-sama untuk melatih anak-anak itu untuk jujur. Soalnya ada juga yang biasanya itu Ananda belum melakukan, tapi sudah dicentang, dan Ananda akhirnya bicara ke saya, oh saya belum melakukan, gitu. Tapi itu sudah dicentang, berarti yang melakukan itu orang tuanya. Terus selanjutnya, untuk home learning yang untuk pelajaran, mohon juga didampingi. Jangan sampai kemarin itu ada home learning salah semua di situ. Tidak ada satupun yang benar. Jadi mohon didampingi, Ananda sudah mengerjakan, itu kira-kira bagaimana pengerjaannya.
STM dan kurikulum rumah itu biasanya selama ini yang mengumpulkan hanya 13 anak, hanya 50%. Mohon pendampingannya ya Ayah Bunda ya. Saya beri waktu tenggang waktu itu sampai hari Rabu. Jadi boleh mengumpulkan maksimal sampai hari Rabu. Selanjutnya insya Allah tanggal 27 September 2025 ini akan dibagikan rapot bayangan. Yang ke-8 di sini nanti yang nomor 8 ini saya pendek untuk yang terakhir saja ini. Yang nomor 9 ini insya Allah nanti kami akan bagikan buku seperti ini. Ini adalah buku pendampingan untuk jika ada tugas-tugas PR. Jadi di sini nanti ada tugas PR-nya apa, dan nanti kalau sudah mengerjakan juga ditandatangani orang tua. Ini ada nanti. Terus selanjutnya ini untuk capaian aku suka berhitung. Untuk yang sudah tuntas, alhamdulillah 2 anak, yaitu Mas Alif dan Mas Artan, dan sudah mendapatkan reward dari kami. Dan untuk pengerjaan aku suka berhitung ini selanjutnya setelah ASTS, mohon juga kita sama-sama memotivasi Ananda untuk berangkat pagi sehingga bisa menyelesaikan aku suka berhitung. Rencana kalau program saya sih paling tidak satu buku ini 1 semester paling maksimal. Untuk selanjutnya ada penilaian tuntas baca di dalam ASTS, dan tuntas baca itu nanti penilaiannya juga ada kriterianya. Kriterianya itu misalnya intonasinya bagaimana, sesuai dengan standar bacanya atau tidak. Nanti ada pertanyaan yang ada di dalam bacaan. Selanjutnya setelah ASTS kita tidak ada ngeset jadwal setiap hari, jadi ya. Nanti kalau ada PH atau apa yang sekiranya SAI ya, itu nanti akan kami share. Tapi kalau sesuai setiap harinya itu jadwal tidak kami share. Jadi hanya info pertama saja. Ini untuk yang terakhir saya akan menyampaikan cara menghitung Ananda biar kita sama. Jadi nanti kalau Ananda diajari di rumah, nanti itu biar tidak terjadi perbedaan antara di sekolah dengan yang di rumah. Mohon maaf deh, bukannya saya menggurui, tapi biar sama saja. Misalnya 7 ditambah 8, kami pakainya itu pasangan 10. Jadi pasangan 10 itu 1 pasangannya 9, 2 pasangannya 8, 3 pasangannya 7, 4 pasangannya 6, dan 5 pasangannya 5. Jadi misalnya ada 7 ditambah 8, 7 itu jadinya seperti ini. Terus 8 itu pasangannya 10 adalah 2, jadi terus ditekuk 2. Jadi ini 5, 15. Jadi kami seperti itu kalau di sekolah. Misalnya 15 dikurangi 7, itu karena dikurangi itu jadi ditambah. 15 yang dijari 5 dikurangi 7, pasangannya 3. Kan tadi ditambah sih. 15 dikurangi
dikurangi 7, 15 kan pasangannya 5. Ya, 7 itu pasangannya 3, jadi 8. Kalau pengurangan jadi ditambah, kalau penjumlahan jadi dikurangi. Seperti itu. Jadi cara saya jadi tidak menghitung mundur atau anak-anak tidak 8, 1, 2, 3, 4, 5 terus tambah lagi terlalu lama kami ngajarinya seperti itu di sekolah. Nanti kalau misalnya ada perbedaan kok Ananda bingung, nanti bisa dari saya atau ini tadi sudah saya sampaikan caranya seperti itu. Kalau ada penjumlahan yang seperti yang di lokasi yang banyak itu, setiap 10 kami coret. Nanti ayah sama bunda juga bisa mersani buku Pungkas Hidung sampeannya Ananda sampai mana. Monggo dipersani nanti bagaimana, kenapa kok Ananda mungkin naiknya agak lambat atau bagaimana, monggo dipersani saja. Mungkin itu dari saya. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara ini saya mengambil Salahuddin di Belanda. Sedikit informasi dari Ibu bahwa untuk target vaksin target semester 1 untuk vaksinnya itu lulus jilid 3. Kemudian untuk COVID-nya semester 1 ini anak-anak sampai surah Al-Bayyinah, itu target normal ya. Yang tidak normal itu bisa lebih orang. Jadi alhamdulillah ini anak-anak sudah banyak yang lebih dari surah Al-Bayyinah. Kemudian untuk informasi lainnya, yang pertama kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada ayah kita semuanya yang sudah bekerja sama dalam mendampingi putranya di pembelajaran Al-Quran dengan membubuhkan tanda tangan di buku prestasi. Itu artinya bahwa ayah atau bunda itu memang benar-benar memantau sampai di mana putranya dalam mengikuti pembelajaran Al-Quran. Karena masih banyak juga dari wali murid yang mana buku prestasinya itu masih kosong, tidak ada tanda tangan dari orang tua. Kemudian berikutnya untuk pencapaian target yang direncanakan untuk semester 1 ini, kami mohon kerjasamanya dari ayah bunda semuanya untuk bisa membersamai putranya untuk mencapai target tersebut, sehingga nanti ketika Ananda sudah selesai semester 1 ini, Ananda sudah minimal
mencapai target yang ditargetkan. Syukur-syukur bisa lebih dari target yang ditetapkan, yaitu lulus D3. Alhamdulillah untuk pertengahan bulan September ini sudah banyak yang lulus D3, namun masih ada beberapa yang memang belum bisa untuk lulus D3. Kemudian target pembelajaran Al-Quran itu setiap hari Ananda itu membaca satu halaman. Satu hari membaca satu halaman untuk tafsirnya dan menghafal satu ayat untuk tahfidznya. Sehari itu minimal membaca satu halaman dan menghafal satu ayat agar bisa setiap harinya bertambah hafalannya dan juga bertambah tentang konsep-konsep pembelajaran tafsir. Kemudian mohon doanya untuk seluruh murid agar selain pandai dalam baca Al-Quran juga memiliki adab dan akhlak yang baik. Untuk itu kami mohon pada ayah bunda semuanya untuk kita bersama-sama untuk mengkondisikan bagaimana bahasa Jawanya itu sopan santun atau adab atau akhlak agar ilmu yang diterima itu akan mudah masuk ya. Karena ilmu itu adalah cahaya dari Allah yang akan ditancapkan ke dalam hati anak-anak, dan itu hanya bisa dicapai apabila anak-anak itu menjaga adab dan baik-baiknya. Itu informasi dari pimpinan. Semoga yang sedikit ini kita bisa bersama-sama untuk bekerjasama mengantarkan, mendidik, mengasuh anak-anak kita sesuai dengan yang diharapkan Allah sebagai amanah bagi kita semuanya, dan tentunya juga bisa menjadi sesuai dengan yang diharapkan oleh ayah kita semuanya. Mohon doanya semoga kami bisa menjadi teladan, menjadi sesuatu yang menginspirasi anak untuk memperbaiki diri, dan tentunya mohon doanya juga untuk ustadz dan ustadzah di sini agar juga bisa senantiasa memperbaiki diri dan terus berbagi. Jadi saja dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dan Ibu semuanya atas kesempatan kali ini. Baiklah, di sini kami pertama perkenalan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Saya sendiri Ustazah Siti Gobernur, biasa dipanggil Ustazah Nina. Dalam satu tahun ini saya diambil sekolah untuk bersama Ustazah Nina mendampingi kelas Ananda kelas 2. Doa dari Bapak Ibu semuanya ini semoga kami bisa menangani anak-anak di sini dengan baik dan baik. Selanjutnya dari kami juga saya sendiri di sini juga diambil sekolah untuk mengampu Al-Quran di kelas 2. Perkenalan dari saya sendiri. Kemudian terkait dengan informasi Al-Quran, tadi alhamdulillah sudah disampaikan oleh Ustazah Hati ini, insya Allah sudah lengkap. Selanjutnya barangkali nanti ada pertanyaan atau ada yang sesuai dengan ditanyakan, kami persilakan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Kesempatan waktunya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, Assalamualaikum Ustazah. Ada yang mau saya tanyakan. Untuk yang tuntas hitung itu kan idealnya itu berangkat pagi itu rata-rata teman-temannya Syafiq itu datangnya jam berapa gitu. Yang cepet-cepet itu datangnya jam berapa sih? Itu yang pertama. Kemudian juga ujian juga baiknya jam berapa gitu paginya, seperti itu. Kemudian yang kedua, ini semoga anak-anak kita sehat selalu ya selama ujian dan seterusnya juga. Cuma misalnya qadarullah terkena misalnya ada sakit misalnya, kalau saya harapannya adalah ujian susulannya itu setelah ujian selesai gitu lah Ustazah. Jadi kemarin kan yang ada ujian atau apa yang kemarin itu ya, iya. Jadi nggak ada persiapan ketika sakit itu, ternyata besoknya langsung ujian lanjut, jadi ada 4 gitu ujiannya. Seperti itu, terima kasih. Langsung saya jawab ya. Iya. Untuk berangkat paginya itu terserah jebunje, yang penting itu datang. Kalau yang pas hitung datang langsung anak-anak itu mengerjakan. Kalau nggak seperti itu tuh biasanya kalau belum ada saya datang terus mainan dulu, jadi nggak langsung segera mengerjakan. Itu biasanya namanya anak laki-laki kan gitu, seperti itu gitu. Nah nanti kalau sudah ada saya tuh baru kayak ada satpamnya datang langsung cepat-cepat untuk mengerjakan. Tapi rata-rata itu pada datangnya jam 7 kurang 15 gitu. Tapi ya ada juga yang sudah datang jam setengah 7 itu juga sudah. Tapi ini untuk yang pemantapan materi kita usahakan bismillah ya Bu, kita bareng-bareng membayangkan. Saya juga akan berusaha setengah 7 sampai sini kan itu 2 mapel jadi Bu. Jadi nanti semoga saja bisa 2 mapel untuk kita pemantapan materi setiap harinya. Kalau pengalaman ya, kalau pemantapan materinya itu pas siang hari mau pulang, pagi harinya sudah lupa. Ini kan untuk menjembatani anak-anak yang malam harinya mungkin belajarnya kurang maksimal. Jadi pagi itu nanti kita pemantapan untuk materi-materi yang sudah ada. Terus ini untuk ujian susulan saya belum bisa menjawab ya Bu, soalnya tanggal 27 ini kan kita baru program pertama kali ada rapat bayangan, dan itu hanya kita dikasih waktu sepekan untuk istilahnya mengisi rapat bayangan itu. Ada di situ kita juga masih ngolah nilai, masih ada nilai PH dan nilai ASTS. Kita juga nanti juga istilahnya kolaborasi dengan guru-guru mapel. Pada guru mapel kan tidak hanya mengajar satu kelas ya. Jadi untuk ujian susulan kami belum bisa menjawab, nanti akan disampaikan lebih lanjut. Tapi kemarin pernah ujian itu tidak ujian susulan Bunda. Kalau dulu kan ada drive-thru ya, sekarang kayaknya tidak ada. Nanti itu biasanya langsung video call pada hari itu. Nah, ini saya juga kelemahannya nanti kalau pas anak itu ternyata sakit. Kan kalau sakit kan nggak mungkin jadi kita juga nggak tega. Gitu lah. Nanti kita akan diskusikan kembali dengan pihak sekolah. Nanti bagaimana. Semoga saja Ananda sehat terus, yes. Tidak ada yang izin untuk ujian susulan karena juga kalau ujian susulan juga ada waktunya. Dan kami usahakan, saya pribadi akan usahakan kalau ujian susulan maksimal 2. Semoga aja waktunya cukup. Jadi mungkin waktu yang ada jadwal praktek ibadah itu nanti bisa dipakai untuk ujian susulan bagi yang ujian susulan. Mungkin kelas 2A nanti bisa dijembatani seperti itu. Dan mohon maaf
kemarin kita sampaikan bahwa ada penilaian sholat, tapi ada sedikit perubahan untuk ASTS ini. Kita tidak ada kelas 2, tidak ada penilaian sholat, jadi hanya wudhu. Dan alhamdulillah wudhunya juga sudah baik, semua nilainya sudah termasuk baik. Mungkin ada lagi. Mungkin bisa disampaikan saja pertimbangannya apa, maka minimalnya itu harus 80 gitu ya. Yang sampaikan Pak Dian tadi ya, ini jadi soal kita semua gitu ya, karena nggak tahu mengenai bagaimana kita itu kalau di rumah itu ada 2 tahun itu main terus gitu ya. Mungkin sama-sama kita bisa sharing bagaimana cara mendidik laki-laki yang baik dan benar. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya tentang buku ASN tadi. Beberapa kali ASN itu sudah bawa saya, bawa lagi gitu, lupa gitu katanya. Mungkin mohon kalau di kelas bisa diatur dalam untuk mengerjakan itu. Jadi sih kami sesuai instruksi ya, jadi kalau harusnya diminta kuota ya biasanya sudah kami bawakan. Cuman kadang lebih bawa pulang lagi gitu, lupa. Cuma bisa diingatkan. Kemudian mengenai dari bukunya tadi saya lihat lagi tentang efek. Terima kasih saja sudah mengajarkan atas kehadiran kami, dan mohon untuk tetap bersabar. Karena saya cerita aja kayak dulu pas awal kelas 2 itu, kalau habis sekolah itu biasanya suka cerita gitu. Jadi tapi rasanya kok kena hukuman terus. Ya tuh hari ini kena hukuman. Saya sebagai orang tua minta maaf juga kalau ada perilaku yang kurang baik dari Pak Wis gitu ya. Ya. Kemudian yang terakhir tentang SDG tadi Saat pernah dapat info bahwa di sekolah lain dari seorang ada perkataan miring gitu dari SDG tentang kualitas makanan dan segala macam. Jadi biarlah kita tak mohon nanti dikawal supaya apa namanya makanan yang kalaupun jadi ambil bisa benar-benar yang kita harapkan gitu ya isinya. Kalau dari sekolah ini memang sudah sepakat untuk menolak, nanti monggo bagaimana. Yang penting kan kita ingin yang terbaik buat anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Menanggapi yang pertama tentang nilai minimumnya itu kan 80, jadi itu sudah ketentuan dari sekolah, dan kami itu mengolah nilainya ya Pak, tidak hanya dari murni nilai itu, jadi nanti ada nilai adabnya, ada nilai tugasnya, ada nilai akademiknya PH itu, bahkan yang tuntas hitung ini pun kami masukkan. Jadi kemarin anak-anak itu sudah saya kasih tahu, misalnya kalau sudah bisa tuntas berarti nilainya itu 100. Jadi ini sudah sedikit membantu ya Pak. Terus adab itu juga kami nggak mungkin ya Pak, anak itu saya kasih adab nilai di bawah 80 itu juga nggak mungkin ya. Jadi insya Allah untuk nilai adab itu juga bisa membantu, dan kami paling tidak itu adab itu saya tetap 90. Jadi tidak
agak sedikit membantu. Kalau misalnya mungkin anaknya kok diingatkan kok masih susah, mungkin itu agaknya mungkin kami kasihnya paling istilahnya minimal saya cuma bisa namanya 85. Jadi kan paling tidak sedikit membantu. Dan itu juga ada remedi Pak. Jadi kalau nilai akademiknya kemarin misalnya kok kita kan sekarang kalau setelah PH itu juga tapa asma orang tua, jadi tanda tangan orang tua. Nanti kalau misalnya kok nilainya jelek itu kami juga ada remedi, baik itu secara lisan maupun secara tertulis. Kalau misalnya tidak sempat secara tertulis, saya kasih secara lisan. Dan kemarin untuk yang remedinya, Ananda sudah kami bagikan dan nilainya benar-benar signifikan dari nilai PH tersebut. Ada yang awalnya nilainya PH itu sekitar 60-an, kemarin saat remedi bisa sampai 90. Soalnya biarpun itu sama ya kan, itu tidak saya bagikan ya, itu hanya dibagikan pada saat tapa asma saja, tapi alhamdulillah itu juga bisa. Jadi kami sebelum remedi juga akan mengolah kembali untuk yang buku ASN. Mohon maaf, akhir-akhir ini saya itu kemarin mohon maaf kan sakit ya, 2 pekan itu tidak, istilahnya orang Jawa itu tidak kecanda anak-anak. ASM-nya itu tidak terkoreksi Pak. Jadi sudah ada yang gantiin saya, darurat tidak terkoreksi. Jadi akhirnya sempat terbengkalai, sempat kayak gitu kemarin itu sekitar 2 pekan 3 pekan. Setelah saya sakit itu darurat kok, saya juga banyak kegiatan, ada pelatihan dan lain-lain. Akhirnya terbengkalai juga sampai mungkin baru dikumpulkan hari Rabu. Padahal saya sudah ingatkan anak-anak ya, mungkin kalau itu ya mohon maaf sekali, mungkin itu kelalaian dari kami. Nanti saya akan coba untuk mengingatkan kembali anak-anak, kita sama-sama istilahnya kerjasama. Kalau misalnya ada yang seperti itu kembali, mohon saya dijabri. Mungkin saya diingatkan dijabri, monggo. Ini kok sudah dibawa kok belum dikoreksi, satu gimana monggo. Untuk ada memang 2A itu istimewa, benar-benar istimewa. Pada kemarin pernah disuruh sholat malah takbir itu sambil untuk mainan seperti gitu, kayak joget-joget kayak gitu. Juga iya namanya anak-anak seperti itu. Tapi ini alhamdulillah kalau menurut saya sudah ada peningkatan, biarpun hanya sedikit. Mungkin pada saat sholat itu anak-anak itu jarang mengucapkan dulu sama ayah, jarang mengucapkan, yang mengucapkan hanya beberapa. Nah itu yang menyebabkan mungkin pada saat kemarin pernah saya penilaian sholat, saya coba akhirnya tidak hafal. Karena tidak mau mengucapkan. Mungkin pada saat di rumah mohon Anda didampingi juga. Kalau sholat bacaannya dikeraskan saja untuk sementara kayak gitu. Jadi anak-anak juga terbiasa untuk mengucapkan. Biar nanti pada saat penilaian itu anak-anak juga hafal karena diucapkan setiap hari. Kemarin untuk yang menanggapi yang tentang belajar itu tadi ya Pak, kemarin itu saya sering tanya ke anak-anak gimana tadi malam belajar atau tidak, siapa yang belajar tadi malam, dan banyak yang mengatakan tidak belajar. Nah, terus kemarin saya minta untuk ditulis yang belajarnya apa, nanti minta tanda tangan orang tua. Mungkin itu solusinya, kita bersama-sama apa kita buatkan seperti itu Bunda. Jadi nanti kalau sudah belajar, nanti tapa asma panjenengan, baik itu mungkin Bunda atau Ayah, ya. Nanti saya juga cek kalau sudah belajar nanti di
di di sekolah juga saya tanda tangan. Apa mungkin kita coba seperti itu atau bagaimana? Kemarin sudah saya coba seperti itu, tapi ternyata karena mungkin saya tidak menyampaikan ke bunda sama ayah, anak-anak mungkin tidak dilakukan, banyak cenderung tidak dilakukan. Belum pernah belajar tapi cuma 1 hari. 1 hari. Kali itu katanya ada PR apa saya bingung. Pokoknya PR suruh belajar terserah, belajarnya apa saja. Suruh minta tanda tangan, gitu. Terus saya bilang ini kenapa? Tapi saya akhirnya menyimpulkan sendiri, oh disuruh belajar ternyata. Jadi kan nulis Selasa, tanggal, tanda tangan lah. Terus saya mungkin tanda tangan saja gitu. Jadi ini kita istilahnya sepakati ya bunda. Jadi setiap hari mungkin ayah bunda menyiapkan 1 buku, nanti ditulis istilahnya hari apa, tanggal berapa, terus belajarnya hari itu apa. Nanti terus apa asma panjenengan. Nanti saya coba lihat. Soalnya anak-anak seperti itu bunda. Setiap saya tanya belajar apa tidak, Terus saya bilang ustazah akan sekali-sekali datang langsung ke rumah kalian satu-satu saya gitu kan. Tapi kalau nanti ketahuan kalau nggak belajar masih mainan HP, nanti HP-nya saya sita. Sampai sudah saya bilang. Tapi namanya anak-anak ya, apalagi anak laki-laki ya seperti itu. Tapi ini alhamdulillah sekarang kalau belum dijemput panjenengan semua, misalnya mungkin penjemputnya terlambat, sudah mulai untuk sholat jamaah di masjid, sudah mulai untuk jika bermain di halaman sebelum dijemput itu sudah pakai sepatu atau sandal. Kalau dulu itu sepatu atau sandalnya untuk gawang. Tapi sekarang sudah alhamdulillah kayak gitu. Saya lihat kemarin kayak Mas Evan itu bermain layangan di sawah itu juga sudah pakai alas kaki. Biasanya itu tidak. Alas kakinya hanya ditenteng atau ditinggal di mana. Tapi sekarang sudah alhamdulillah sudah seperti itu. Untuk MBG tadi ini ada sedikit pengalaman ya Pak. Mungkin ya memang nanti kami akan sampaikan untuk sekolah juga biar hati-hati. Bukannya saya mau menjelekkan kemarin kodarullah suami itu dapat MBG istilahnya dari sebuah sekolah di sekitar sini, SD sekitar sini. Kodarullah itu nggak habis. Terus akhirnya dikasihkan suami itu nasi kuning. Dan setelah saya coba itu memang kurang tamat gitu loh Pak. Istilahnya masaknya itu kurang tamat. Jadi nanti kita akan sampaikan ke sekolah, itu kayak gimana. Juga kemarin itu lauknya itu telur dadar itu loh Pak, di orang-orang kayak gitu. Itu terus ada selada. Jadi mungkin nanti juga kami akan sampaikan ke sekolah. Mungkin tidak, terima kasih Pak masukannya. Ini juga saya ada pengalaman kemarin kok seperti itu juga. Nanti jadi kita perhatian semuanya. Semoga juga sekolah juga bisa menerima saran masukan panjenengan. Jadi kalau misalnya punya masukan atau saran monggo disampaikan. Jangan sampai kayak kemarin ya Bunda. Ada sesuatu masalah saya tidak tahu tiba-tiba terjadi. Yang saya ini kita kembali ke Mas Khalid. Saya benar-benar tidak menyangka Mas Khalid akhirnya bisa pindah tanpa saya tahu kayak gimana. Kebetulan pada saat itu saya masih opnam. Saya dikasih tahu, saya benar-benar nggak menyangka. Jadi kalau misalnya ada masalah, monggo kita bicarakan bersama. Saya siap, insya Allah. Nanti kalau ada masalah, monggo japri saya atau gimana. Kayak kemarin ada masalah sedikit, ya istilahnya kita coba bersama-sama. Jadi jangan dipendam sendiri. Kita satu keluarga, ya Pak. Kita satu keluarga, kalau ada masalah minta tolong
selesaikan bersama-sama. Mungkin itu dari saran dan masukan jawaban saya, tanggapan saya. Mungkin atau masih ada ditambah lagi? Satu lagi. Satu lagi, tentang ini pernah bertanya istri saya juga tentang ini ada izin ke belakang. Ya. Sudah dijelaskan sudah juga bahwa kan memang beda-beda anaknya, ada yang memang ke belakang untuk main-main gitu ya. Kebetulan itu Pak beberapa kali bilang itu memang lempet misalnya. Jadi memang kan orangnya males ke toilet gitu ya. Saya khawatir jam 7 sampai setengah 3 nggak toilet sama sekali kan bahaya. Kenapa nggak pas istirahat saya tanya gitu? Saya nggak tahu kondisinya gimana, katanya antrinya panjang atau gimana gitu. Jadi apakah pas istirahat memang dimungkinkan atau tidak gitu? Atau bagaimana saya juga nggak tahu gitu. Cuman kalau pas dapat laporan sampai setengah 3 nggak fikir sama sekali, khawatir juga saya. Terima kasih. Gini Jit, dari kami itu untuk mensiasati kalau anak-anak itu satu izin pipis, biasanya itu langsung izinnya hampir separuh dari kelas. Nah, kadang itu kita baru enak-enak menjelaskan, langsung izin pipis. Jadi untuk itu yang pada saat itu menjelaskan itu memang saya minta untuk ditunda. Kalau misalnya bisa ditunda, kalau misalnya tidak, sudah kebelet benar-benar kebelet usia udah sana. Dan itu juga kalau saya izinkan satu anak, nggak cuma satu anak yang keluar, nanti gantian. Akhirnya bisa pelajaran itu bisa dipending, bisa sekitar 15 menit. Terus gini Bapak, untuk yang tidak boleh pipis sampai setengah 3 itu tidak. Kami itu menyarankan pagi sebelum masuk, sebelum sholat itu pipis dulu ke kamar mandi. Jadi tidak pada saat sholat, terutama pada saat sholat zuhur. Anak-anak itu makannya kan di ruang makan di lantai 1, naik sampai di atas baru takbir sudah izin pipis. Itu Ananda juga kan. Makanya terus saya ginikan, sebelum naik pipis dulu. Jadi pada saat istirahat kami minta anak-anak untuk pipis dulu, dan pada saat pergantian jam. Pergantian jam itu biasanya hanya 2 jam pelajaran, itu 1 jam 60 menit. Itu nanti bisa untuk pipis dulu, baru di menyelesaikan untuk pelajaran berikutnya. Demikian juga minum. Ini terkait botol minum juga, mumpung saya ingat, kalau bisa botol minumnya jangan yang pecah belah, Bunda. Kemarin itu ada namanya anak, botol minumnya siapa yang kemarin itu saya lupa, jatuh pecah, dan itu ada kacanya. Jadi saya minta untuk botol minum juga kalau bisa yang plastik, dan kalau bisa jangan botol minum air mineral. Kita usahakan yang tempat minum Bunda. Jadi kan itu nggak boleh untuk diisi ulang, dan kita juga sesuai anjuran kita meminimalisir untuk penggunaan plastik. Terus untuk minum memang kami taruh di belakang, karena namanya anak laki-laki kalau ditaruh di tas, kemarin itu ada yang tumpah kena buku, atau ditaruh di meja juga sama. Terus peralatan, sekarang sudah mengingat sekalian, peralatan tulis, terutama tempat pensil, kalau bisa yang tidak ada mainannya, yang biasa saja. Karena namanya anak-anak kelas 2 itu masih banyak mainnya, biasanya untuk mainan. Terus ini untuk program dari sekolah itu, dan ini baru viral-viralnya, anak-anak itu membuat gangsing dari penghapus. Nah,
beberapa anak. Jadi mohon maaf jika ada ananda yang seperti itu atau membawa mainan, kami akan sita. Sekaligus nanti kalau ada uang yang melebihi 10.000 juga kami sita. Yes. Sebelum yang nyita itu dari pihak kesiswaan kemuridan. Untuk rambut itu juga nanti akan ditertibkan juga. Untuk kuku juga kami. Tapi kalau kuku memang dari 2A itu sudah saya kasih tahu bahwa setiap hari Senin paling tidak itu kukunya harus bersih, tidak kotor. Mungkin itu tambahannya di Bapak J. Kami tidak ada larangan untuk pipis, hanya saja kita coba untuk belajar memaksimalkan meminit waktu pada saat pipisnya itu pada saat pergantian jam atau pada saat istirahat. Karena nanti kalau seperti itu kan nanti akan terbiasa terus seperti itu, nanti malah repot juga. Mungkin ada lagi. Kan ngambil di sana belum ada. Taksirnya itu mampu lebih dari 1 ayat, kenapa enggak dikelompok-kelompokin gitu, ini anak yang mampu lebih dari 1 ayat, ini anak yang mampu lebih dari 5 ayat, seperti itu. Maksudnya saya ingin tahu alasannya apa sih dari sekolah gitu, kok sehari 1 surat gitu, 1 ayat gitu. Padahal kemarin saya ngobrol sama anak-anak tahfidz itu kelas 5 SD itu udah 5 juz gitu. Tapi waktu pas saya ngobrol sama orang tua kelas 3 anak reguler itu juz 30 aja belum lulus gitu. Kok timpang banget gitu loh Ustazah maksudnya itu. Dan kami kan berharap kan ya lulus dari sini tuh setidaknya ada 4 juz, 3 juz gitu. Maksudnya saya ingin tahu alasannya apa sih dari sekolah kok Yang diantarin. Untuk kelas reguler sama kelas 1 itu memang berbeda gitu ya. Jam belajarnya tidak berbeda. Karena kelas 1 itu memang diperbanyak terutama di kelas bawah itu pasti dan kafenya. Untuk kelas bawah itu memang lebih ditekankan ke kafenya dan kafenya itu masih ditalaki terus karena masih jilid ya, jadi belum bisa membaca Al-Quran dengan kartel sendiri sehingga dibutuhkan untuk ditalaki. Kemudian untuk kelas reguler itu kan memang jam tahfidnya kan lebih sedikit dari kelas tahfidz. Namanya juga kelas tahfidz ibu ya. Kelas reguler ini 1 jam pelajaran itu untuk tahsin dan tahfidz. Sementara untuk belajar ini satu sesi untuk tahsin dan tahfidz. Sementara untuk kelas tahfidz itu ada jam tahsin sendiri, ada jam tahfidz sendiri. Jadi hafalan itu ada jamnya sendiri, kemudian tahsin ada jamnya sendiri. Jadi tidak dicampur. Kemudian kenapa kok 1 hari hanya 1 ayat? Ini minimal gitu ya. Minimal 1 hari 1 ayat itu harus tersampaikan dan diharapkan anak bisa hafal. Tetapi pada kenyataannya itu ada yang memang anak-anak cepat, ada juga yang anak itu sudah ditalaki berkali-kali, itu juga belum nyanda-nyanda, itu juga ada. Bahkan kadang ketika ditalaki itu satu kata itu diulang-ulang dulu, terus nanti tambah 1 kata, baru disambung kata 1 dengan kata yang kedua, baru nanti berikutnya. Ada yang seperti itu. Nah, dari kelas reguler insya Allah semuanya difasilitasi ya. Untuk yang anak memang untuk pengelompokan untuk kelas reguler itu memang agak ada yang jilidnya itu sama, tapi kan
fitnya berbeda. Ada perbedaan yang jumlah juga ada. Kemudian ada yang fitnya sama, jilidnya yang berbeda. Jadi memang apa ya? Kami juga berusaha setidaknya setiap 1 semester lah itu pergantian kelompok. Diharapkan dengan pergantian kelompok itu dalam satu kelompok itu syukur-syukur alhamdulillah apabila jilidnya sama dan hafalannya sama itu akan lebih mudah dalam pengelolaannya. Tetapi kalau dalam satu kelompok itu jilidnya berbeda, hafalannya berbeda, otomatis kan kita harus satu persatu. Tetapi kalau sama, itu kan materinya sama, kemudian hafalannya sama, itu akan lebih mudah dalam terlatih dan untuk mengulang-ulang itu karena banyak temannya, semangatnya juga insya Allah kalau sama itu kan bisa terjaga, itu juga akan lebih mudah. Dan alhamdulillah ada juga yang ini yang kelompok saya ya, itu kan dari rumah katanya memang sudah sampai juz 30 ya yang kelas 3 itu. Alhamdulillah kemarin setelah dicek yang satunya itu sudah Al-Inkitor di tablet 4 di juz 30 dan yang satunya masih sampai 3 di juz 30 Al-Tawfiq. Nah setelah ujian itu kan langsung masuk ke Al-Inkitor, dinyatakan lulus ya. Nah, sementara yang lainnya itu sudah masuk at-takwir. Nah, ketika saya mentalaki at-takwir, sementara yang tadi yang al-tawfiq itu kan juga kalau anaknya itu mudah terkondisikan, mereka kan juga nyimak gitu. Alhamdulillah langsung satu surat itu alhamdulillah hafal. Jadi langsung bisa mengejar gitu. Kemudian yang sudah sampai anaba itu saya cek sekali 2 kali, oh sudah artinya sudah tidak banyak kesalahan, ya udah saya lanjutkan seperti itu. Jadi tidak ada istilahnya menahan-nahan, itu juga tidak. Jadi kalau bisa memang dari kami memfasilitasi anak yang memang cepat itu bisa terhandle dan anak yang agak lambat itu juga bisa tertangani dengan sebaik-baiknya. Akan juga. Assalamualaikum. Mohon maaf Bunda Ayah. Ini mumpung saya ingat kemarin ada lomba KMSI resistel dari sekolah. Kayaknya ada dari 2A itu yang ikut final je. Mas Fikar sama Sinten ya. Mohon kalau misalnya panjenengan ikut lomba, Ananda ikut lomba, saya dikasih tahu. Jadi nanti saya bisa laporan ke sekolah. Selain Mas Fikar Sinten ya. Oh, kayaknya kemarin itu saya dapat info itu ada 2 anak, yang satu Mas Fikar, yang satu orang tua. Oh Mas Hanif. Oh Mas Hanif. Kita usahakan nanti ada pendampingan. Bismillah ya, semoga sekolah juga bisa ada pendampingan. Dan untuk ayah bunda semua, jika ada lomba, minta tolong anak Anda dimotivasi untuk ikut. Kita sama-sama memotivasi anak untuk ikut lomba, apapun itu hasilnya. Kalau menang, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya belum bisa, berarti menang di hati kita masing-masing. Tapi anak sudah mulai untuk dilatih untuk kepercayaan dirinya. Karena ini untuk menjembatani besok pada saat kelas 6. Jadi pada saat nanti ujian, karena sudah terbiasa untuk mengerjakan soal-soal, insya Allah lebih tenang anak-anak. Biasanya seperti itu. Tidak apa-apa, dimotivasi. Pokoknya apapun hasilnya, anak tersebut sudah hebat karena sudah berani maju lomba. Dan nanti untuk Mas Fikar sama Mas Danif, mungkin ada tambahan dari saya pribadi. Mungkin itu seperti itu. Insya Allah saya usahakan ada waktu untuk Mas Fikar sama Mas Danif. Mungkin nanti juga dari sekolah juga ada, insya Allah. Mungkin ada lagi yang ikut lomba lagi, mungkin belum tidak dari yang sekolah, mungkin yang tentang biasanya ini matematika semua gitu. Iya. Mas Danif
ada mengikuti lomba dan kode ruang. Nah kan itu nanti bisa dimasukkan ke raport sebagai prestasi. Terima kasih. Mungkin ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya karena tadi membahas masalah lomba matematika, sebelumnya saya mohon maaf ya saja. Saya kemarin menanggapinya laporan ke sekolah jika memang ada yang sudah punya hasil misalnya jelas sekian atau sudah dapat ini penghargaan apa begitu hanya untuk saja bikin saya makanya saya kemarin tidak melaporkan ketika akan ikut lomba KMSI. Sebenarnya itu ikutnya awalnya hanya SMS saja anaknya akan lihat berhadiah total hadiah 85 juta. Akhirnya hadiahnya itu padahal itu kan total hadiahnya. Jadi karena dia mau saya saya antar saja dia ikut lomba dan memang tidak ada belajar malamnya itu jadi pas lihat hasilnya ternyata dia memperoleh nilai 84 kalau nggak salah saya itu. Nah ini sekarang kan mau ikut final, saya tanya lagi kalau mau belajar saya ikut boleh kan karena mendaftar kembali gitu. Jika memang dia tidak mau saya bilang saya nggak mau itu karena dia hanya ingin hadiah itu gitu. Nah jadi kalau ini saja sudah tadi menyampaikan akan ada semacam pendampingan, dia akan memotivasi Ananda juga supaya dia nanti ada waktu untuk belajar sama Ustazah. Saya sama yang pertama saya mohon maaf, juga saya terima kasih kepada biasanya seperti itu Bunda. Saya itu sejak awal di sini jika ada yang ikut lomba, insya Allah saya siap untuk didampingi materi. Saya akan usahakan waktunya. Jadi mohon saja dikasih tahu saja. Gitu. Apalagi kok nanti kok misalnya dapat juara itu kan bisa dimasukkan ke prestasi pada saat dilakukan. Ini kan sudah lumayan budaya sudah ikut final itu sudah alhamdulillah. Kemudian yang kedua tadi menyambung yang MBG. Kebetulan saya itu mengajar di SMA 1 Maghrib di sini itu sudah dapat MBG dari Juli kemarin. Memang katanya itu dapur MBG-nya itu adalah Mr. Blakon. Jadi kalau yang memang awal-awal dulu pas percobaan itu seminggu menunya anak-anak semuanya jempol gitu, enak gitu ya karena menunya bervariasi dan enak-enak katanya. Tapi semakin kesini itu kayaknya menunya pernah dapet yang basi karena siang mungkin kesalahan sekolah juga siang memberikannya kepada anak-anak. Sementara mungkin mereka persiapannya sudah dari malam mungkin ya. Nah, kemudian yang kedua pernah dapat bakso saja, pernah mie ayam. Kalau yang kemarin cuma itu semacam hotdog itu ya, roti sama sosis, kemudian buah anggur dan kacang rebus. Gitu. Nah, mungkin menu-menunya ini saya pikir tergantung dapurnya ya Bapak Ibu, dapur MBG-nya sendiri. Siapa tahu dapur dari bakso pikul bisa dari sekolah kita juga menunya itu benar-benar menu yang sesuai dengan katanya itu sudah sesuai ahli gizi gitu ya, kita protes gitu ya. Nah ini sudah kata ahli gizi begitu, kalau di protes ini kok kulit seperti ini gitu. Nah barangkali bisa dari sekolah itu menentukan sendiri menunya begitu. Kalau bisa seperti itu, tapi saya tidak tahu matematikanya beda. Itu apakah harus diatur oleh ahli gizi yang dapurnya tentu saja atau bisa kita minta hanya dananya saja barangkali begitu. Mungkin ini bisa disampaikan kalau tadi ada tawaran untuk MBG bagi sekolah kita begitu. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf tidak ada kesalahan. Saya akhiri. Baik, sebentar terkait dengan MBG kemarin itu kesimpulannya akan dikaji dan dipelajari secara detail dari nanti kolaborasi antara sekolah, komite, terus kemudian yayasan karena ada beberapa masukan yang sudah disampaikan perihal pengalaman Pak Ayah Faiz, Pak
Firmansyah, Ibu Susi tadi itu juga jadi acuan dari tim, termasuk karena di sekolah kita ini sudah ada program gembus tadi ya. Dan kemudian nanti akan dikolaborasikan dengan terutama khususnya wali murid nanti Bapak Ibu yang tentunya nanti berkenan atau tidak kita program MBG ini. Takutnya nanti kita menerima program MBG tapi justru nanti akan jadi apa istilahnya gitu, kekecewaan yang mungkin barangkali wah ini MBG ini program talang teles ya, maksudnya talang teles ya anggarannya selalu tapi ini sampai bawah cuma 10.000 seperti itu ya sudah gitu. Jadi istilahnya jangan sampai nanti kita untuk anak-anak kita kalau bisa yang terbaik menurut gitu. Jadi perlu ada kajian yang matang, presisi terkait dengan program MBG tersebut. Ya, barangkali nanti kalau misalkan ada tadi diusulkan dapurnya di bakso itu siap gitu. Iya bisa pilihan sendiri. Untuk makannya kan subsidinya dari MBG dan sekolah bisa itu kan berdasarkan juga gitu. Kerjasama yang cukup baik itu. Oke, ini sedang dikaji Bapak Ibu semuanya. Jadi apakah diterima atau tidak pertama itu, kedua kalau diterima nanti teknisnya bagaimana. Nah, perlu ada tim khusus nanti untuk menangani hal tersebut. Begitu kenapa kita ini. Pak, apakah nanti wali murid semua akan ada survei satu-satu gitu untuk menanyakan apakah kami itu bersedia mendapatkan MBG atau enggak gitu, atau hanya dirapatkan di komite saja gitu? Karena kalau misalkan memang hanya dirapatkan di komite dan seluruh wali murid itu enggak dapat untuk menyuarakan apa yang mereka mau gitu, kayaknya itu nanti cukup disayangkan ya. Karena kalau untuk saya pribadi bukan merasa cukup atau apa, tapi saya sudah cukup senang dengan apa yang disajikan dengan Hidayatullah. Jadi karena memang isu-isu MBG ini banyak sekali ya, maksudnya harapannya sehat tapi nyatanya enggak, walaupun itu hanya segelintir vendor kalau menurut berita-berita, tapi kan udah ada ratusan laporan gitu ya, vendor-vendornya tuh nggak amanah gitu. Nah kalau saya pribadi sih saya juga tegas saya tidak mau menerima MBG gitu. Jadi harapannya mungkin kalau nanti wali murid lain itu mau menyuarakan apa, mungkin bisa ada tim surveinya atau kita dibagikan kuesioner atau apa seperti itu, jadi biar bisa semuanya biar rata ini maunya gimana gitu. Atau mungkin bisa misalkan akhirnya nanti terlaksana MBG misal gitu, mungkin bisa ada kuesioner juga siapa yang mau menerima siapa yang tidak mau menerima gitu. Itu sih. Oke, terima kasih. Akan kami sampaikan ke tim ini. Kemarin juga sempat disinggung, kebetulan ada komite yang hadir juga waktu itu. Nanti perlu ada polling, jadi melibatkan secara langsung wali murid terkait dengan program MBG ini. Jadi nanti apakah diterima atau tidak. Nah kalau diterima nanti tinggal kolaborasi dari 3 komponen tadi untuk bergerak. Tapi kalau misalkan banyak yang sudah istilahnya karena melihat situasi dan kondisi pengalaman kita, bahkan ada itu kemarin dari SMP 2 Berbah itu keracunan karena MBG. Masya Allah, itu kan jadi orang tua kan deg-degan gitu ya. Jangan sampai karena sekolah kita ini kan sudah ada makan siangnya dan sudah berjalan sudah cukup baik gitu, nggak ada yang bermasalah. Jangan nanti hal yang baru ini menjadikan terutama saya terus terang was-was itu kalau ada, karena kemarin saya sempat lihat ada ada truk yang ngangkut tray-traynya MBG itu. MTS. Oh iya, makanya saya jalan MTS. Ini udah dapat MBG-nya gitu kan, jadi saya kayak langsung tanya memang sama Omar, dapat ini ya, dapat ini enggak? Dapat makan yang ada pakai tempat waduh itu enggak kok, oh yaudah alhamdulillah gitu. Soalnya kalau ada dapat itu
itu saya pasti langsung komplain gitu karena nggak ada pemberitahuan misalkan gitu ya gitu. Jadi maksudnya ya itulah, maksudnya saya sudah cukup puas dengan makan siang dari Hidayatullah ini gitu. Ya. Oke, terima kasih nanti dari masukan awal terkait dengan program ini agar harus betul-betul matang. Oke. Mungkin ada yang lain? Ya, alhamdulillah. Bagaimana perihal kritik, saran dan unek-unek barangkali dari disampaikan ke ustazah, atau misalnya ada lagi yang perlu dipertanyakan